Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Wakil Ketua BURT DPR RI menerima forum komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk mendengarkan aspirasi terkait kesejahteraan guru-guru madrasah. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusuma, menerima kedatangan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Kabupaten Pandeglang, untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terkait kesejahteraan guru-guru madrasah. Mereka memberikan aspirasi bahwa honor guru itu kecil, kurang perhatian, termasuk pondok-pondoknya. Maka kami di sini sebagai anggota DPR yang mengatur anggaran, pengawasan, dan juga membuat aturan, maka kami mendorong. Nanti terkait sarana prasarana kita akan minta Kementerian PUPR, Pak Basuki, untuk membantu pondok-pondok pesantren yang ada, termasuk MCK-nya, Rusunawa, dan pondok-pondok dan termasuk madrasahnya. Sementara itu, Dimyati Natakusuma menilai peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru madrasah merupakan hal penting dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Yang dulu zaman saya jadi kepala daerah kan 6 miliaran kurang lebih, nah kalau bisa ke depan lebih meningkat lagi. Nanti dibicarakan dengan Ketua FKDT dan teman-temannya. Nanti berapa sih kebutuhannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan COVID segera landai, kita akan tingkatkan untuk FKDT. Tapi itu tadi di FKDT harus buat formulanya. Vinita dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI melalui Badan Urusan Rumah Tangga memastikan kerjasama antara PT Asuransi Jasindo dengan Rumah Sakit Pertamina Sorong, Papua Barat berjalan dengan baik. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Agung Budi Santoso ditemui usai pertemuan dengan Dirut Rumah Sakit Pertamina Sorong. Ia mengatakan kerjasama antara pihak asuransi dengan rumah sakit provider pemegang program jam kestama harus berjalan dengan baik sehingga seluruh sistem operasional prosedur pelayanan kepada para pemegang kartu VVIP dapat berjalan dengan semestinya. Baik dalam hal ini adalah tentunya sesuai dengan daerah ya. Untuk di Sorong ini yang cukup baik ya yang di Pertamina karena ini kan rumah sakit grup ya, ada di mana-mana, dan di Jakarta pun ada SPP kan gitu. Artinya saya kira dari sisi pelayanan sudah cukup baik. Anggota BURT DPR RI Hamid Nur Yasin memastikan kerjasama PT Asuransi Jasindo dengan Rumah Sakit Pertamina Sorong dapat berjalan dengan baik sehingga pelayanan maksimal dapat diberikan kepada anggota DPR RI beserta keluarga. Rumah Sakit Pertamina Sorong, Papua Barat. Kita ingin memastikan jika ada anggota DPR RI dan keluarga yang menjadi peserta jam kestama VVIP Jasindo harus kita pastikan mendapatkan layanan yang baik. Dari Provinsi Papua Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Untuk membantu mobilitas kegiatan Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI menandatangani nota kesepahaman perjanjian kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh Sekjen DPR RI dengan PT KAI. Banyaknya agenda DPR RI terkait fungsi pengawasan seperti kunjungan kerja pimpinan dan alat kelengkapan Dewan diharapkan dapat diakomodir oleh PT KAI. KAI, di mana kerjasama ini mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Nah, kerjasama ini lingkupnya dari mulai keberangkatan sampai dengan kedatangan, dan juga tempat fasilitas lounge atau VIP, dan juga termasuk dari nanti adalah begitu masuk ke kereta api, termasuk pembelian kereta api, pembelian tiket kereta api. Jadi saya rasa nanti manfaatnya banyak dan mudah, dan mensosialisasikan orang mencintai menggunakan transportasi murah, yaitu kereta api. Turut mengapresiasi kerjasama DPR RI dengan PT KAI, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti berharap
Kerjasama yang dilakukan ini dapat mendukung kinerja DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Orang lebih memilih kereta api, jadi sangat bagus kita mengadakan kerjasama dengan kereta api di mana DPR, kemudian Kesekjenan, dan seluruh perangkat yang ada di DPR ini kalau bekerja harus cepat. Kita bekerja sama dengan bandara dan juga kereta api. Supaya apa? Supaya bisa mensupport kinerja-kinerja yang sedang kita lakukan. Kemudian kita juga... Oki Zulindra dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari BURT mendorong pengembangan fasilitas Bandara Deo. Tetaplah bersama kami. Badan Urusan Rumah Tangga mendorong pengembangan fasilitas Bandara Domine Edward Osok atau DEO, khususnya kehadiran jumpa VVIP Airport Service and Lounge sehingga dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap pejabat negara maupun masyarakat luas. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menyoroti belum adanya fasilitas protokol jumpa dan juga lounge VIP untuk ruang tunggu para pejabat negara maupun masyarakat. Novita menilai Bandara Domine Edward Osok perlu melakukan pengembangan karena banyak masyarakat yang berkunjung ke Kota Sorong, khususnya ke wisata Raja Ampat. Kita diskusikan tidak adanya jumpa, padahal jumpa itu juga memberikan support yang maksimal untuk tidak hanya pejabat tetapi untuk masyarakat juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah ini karena pengelolaannya juga masih di bawah Kementerian Perhubungan, Dirjen Udara dengan Pemda, sehingga memang salah satunya adalah bisa diharapkan untuk maksimal dan kemudian ada fasilitas-fasilitas seperti jumpa dan sebagainya untuk bisa support. Sementara itu, General Manager Bandara Domine Edward Osok, CC Taria mengatakan, saat ini hanya ada satu ruangan VVIP yang kerap digunakan ketika menyambut kedatangan pejabat negara. Itu memang di rencana kerja kita, di rencana induk kita sudah terakomodir nantinya juga bila mana karena VVIP yang dibangun disiapkan oleh Pemda itu nantinya sesuai dengan review rencana induk menjadi bagian yang terdemolis dengan adanya pengembangan terminal. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menilai perlu adanya pengembangan terkait fasilitas rumah sakit provider Jasindo di Papua dalam melayani kebutuhan pemeriksaan anggota dewan. Ditemui di sela-sela pertemuan dengan pihak Jasa Asuransi Indonesia atau Jasindo di Papua, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan pengembangan fasilitas rumah sakit provider ini adalah untuk mendukung layanan kesehatan yang optimal, mengingat masih terbatasnya rumah sakit provider yang ada di wilayah Papua. Kita juga kan melihat bagaimana rumah sakit provider yang ada, bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di Jayapura ini, di Papua ini. Apakah sudah representatif nggak? Tadi ada laporan, alhamdulillah ada, poli-polinya banyak, kamarnya juga bagus. Ya saya rasa tinggal dikembangkan, mudah-mudahan banyak investor atau pemilik modal yang membangun rumah sakit yang ada di Papua. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI lainnya, Novita Wijayanti. Menurutnya, Provinsi Papua juga merupakan salah satu tujuan destinasi favorit di wilayah timur. Tapi harapannya yaitu tetap harus menyiapkan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut secara maksimal. Karena ini juga salah satu daerah menjadi destinasi juga dan kita harus mendukung bagaimana daerah timur itu bisa berkembang dengan lebih baik, baik dari sektor udara, kemudian darat. Dari Papua, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI mensosialisasikan rencana kerja untuk menyambut event internasional yang akan berlangsung di Bali pada Maret 2022.
Biro Pemberitaan Parlemen meminta dukungan dari media nasional untuk bisa menggemakan sidang parlemen sedunia tersebut. Biro Pemberitaan DPR RI melakukan media visit ke Transmedia Group dan juga Media Indonesia Group dalam rangka sosialisasi sidang IPU 2022. Di kantor CNN Indonesia, rombongan Biro Pemberitaan berdiskusi terkait dengan proses produksi berita dan juga distribusi materi ke media sosial. Biro Pemberitaan Parlemen mendapat apresiasi terkait kemudahan akses pitching untuk distribusi gambar dan juga video kegiatan di DPR. Rombongan juga diajak melihat fasilitas studio virtual yang memanfaatkan teknologi augmented reality. Kepala Bagian TVR Parlemen melihat fasilitas studio virtual ini cocok dikembangkan di DPR untuk menunjang produksi berita terkini. Saat berkunjung ke Media Indonesia Group, tim Biro Pemberitaan Parlemen berdiskusi terkait dengan media coverage IPU 2022. Media Indonesia Group akan bekerja sama dengan DPR untuk menyebarluaskan informasi perhelatan IPU 2022 dengan mengangkat isu-isu global. Sementara itu, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI menyadari DPR membutuhkan pemberitaan yang masif dari media-media nasional terkait kinerja parlemen. Kerjasama dengan media untuk bisa menyampaikan informasi ini secara lebih masif kepada masyarakat bahwa DPR akan menjadi tuan rumah dengan isu-isu, tentu isunya global ya, karena tidak hanya membawa nama DPR tapi juga membawa nama Indonesia. Kita juga perlu menyampaikan informasi yang ada secara lebih komprehensif. DPR itu juga melakukan banyak hal yang terkadang masyarakat tidak tahu. Amita dan Akbar, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel didampingi Wakil Wali Kota Gorontalo meresmikan objek wisata kawasan kota tanpa kumuh di Kelurahan Leato Utara, Dumboraya, Kota Gorontalo. Ditemui saat meresmikan kawasan objek wisata Tamendau Beach dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku bersama Wakil Wali Kota Gorontalo, Rian Kono. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel sangat mengapresiasi pemerintah daerah terkait program Kota Tanpa Kumuh di Gorontalo yang telah mensinergikan program pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat. Rahmat Gobel berpesan kepada masyarakat agar dapat menjaga dan melestarikan sarana dan prasarana di lingkungan yang sudah tertata dengan baik ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gorontalo ke depannya. Dengan kerjasama antara program dari pemerintah daerah dan program dari pusat ini bisa kita sinergikan dengan membangun satu kawasan yang namanya Kota Tanpa Kumuh. Harapan saya adalah pertama, setelah ini jadi terlihat sekali kota ini, kawasan ini jadi lebih baik, ya, lebih bermartabat, ya. Lingkungan yang baik juga buat anak-anak tumbuh lebih baik. Penataan skala lingkungan di lokasi Tamendau Beach membawa pengaruh terhadap aktivitas masyarakat sekitar di Tamendau Beach untuk membuka warung ataupun juga kios maupun tempat beristirahat sambil menikmati makanan khas. Dari Kota Gorontalo, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menyambut capaian realisasi anggaran tahun 2021, Biro Pengelolaan Gedung dan Wisma Setjen DPR RI melaksanakan turnamen bulu tangkis yang digelar di Gedung Mekanik Setjen DPR RI. Kegiatan turnamen ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dari pejabat di lingkungan Biro Pengelolaan dan Wisma Setjen DPR RI terhadap capaian kinerja pegawai di tahun 2021. Dalam rangka menyambut capaian realisasi anggaran tahun 2021, Biro Pengelolaan Gedung dan Wisma Setjen DPR RI melaksanakan turnamen bulu tangkis yang digelar di Gedung Mekanik Setjen DPR RI. Kegiatan turnamen ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dari pejabat di lingkungan Biro Pengelolaan dan juga Wisma Setjen DPR RI terhadap capaian kinerja pegawai di tahun 2021.
Dari target capaian 99,9%. Alhamdulillah kita bisa mendatangkan teman-teman kami, Mas Owi sama Mas Tommy yang notabene adalah pemain yang pernah berprestasi dan menjadi kebanggaan di Indonesia ini. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setianta Nugraha mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum bagi pimpinan unit organisasi dalam melakukan pembinaan melalui olahraga. Dan ini adalah merupakan satu motivasi bagi kita untuk mengembangkan olahraga terutama badminton, dan tentu juga terima kasih kepada teman-teman menghadirkan beliau berdua ini ya. Ini adalah anak-anak bangsa yang membanggakan negara kita di kancah internasional. Dalam turnamen bulu tangkis ini diadakan juga pertandingan exhibition antara Inspektur Utama Sekjen DPR RI Setianta Nugraha yang berpasangan dengan atlet nasional bulu tangkis Indonesia Tommy Sugiarto melawan mantan atlet pelatnas bulu tangkis Rifan dan Yayu Rahayu. Kepala Bagian Gedung dan Instalasi Sekjen DPR RI Waluyo berpasangan dengan atlet nasional Tantowi Ahmad melawan mantan atlet pelatnas Yakub dan Kesya. Johan Bahtiar dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.